Oke, materi kali ini yaitu apa sih itu PLC? Nah, sebelum lanjut kita harus tahu nih apa yang akan dibahas pada materi kali ini. Poin-poinnya yaitu yang pertama ada pengertian dari PLC, nah yang kedua ada fungsi dari PLC, yang ketiga ada jenis-jenis PLC, dan keempat itu ada cara kerjanya si PLC. Nah, yang kelima ini ada contoh dari PLC. Oke, yang pertama pengertian dulu nih. Kita harus tahu PLC itu apa. Nah, PLC itu kepanjangan dari Programmable Logic Controller. Ya, dalam kamus bahasa Indonesia yaitu logika kontrol terprogram. Pertama ini ada kata programmable. Programmable ini apa? Nah, programmable ini kemampuan menyimpan program yang sudah dibuat ke dalam memori. Lalu yang kedua ada logic. Nah, logic ini kemampuan memproses input secara aritmatika dan logik dengan melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengurangi, negasi, mengalihkan, membagi, and, or, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ini ada controller. Nah, controller itu kemampuan mengontrol dan mengatur proses agar menghasilkan output yang kita inginkan. Lalu selanjutnya ada fungsi dari PLC. Nah, fungsi dari PLC itu mengotomatisasi, mengendalikan, dan memantau proses-proses di industri, seperti jalur produksi, mesin, dan sistem dengan cara memproses data dari sensor atau input dan mengirim sinyal ke peralatan penggerak atau disebut output sesuai dengan program yang kita tentukan. Nah, jenis-jenis PLC ini ada yang berdasarkan fisik dan juga ada yang berdasarkan jenis output. Nah, yang berdasarkan fisik ini ada dua PLC, yaitu PLC compact sama PLC modular. Nah, kita bahas PLC compact. PLC compact ini tipe yang memiliki modul input atau output terintegrasi dalam satu unit. Jadi, si input ini, modul input yang atas dan modul output yang bawah itu jadi satu unit, jadi satu komponen. Nah, itu udah bawaan dari pabrik. Lalu, PLC modular itu modulnya terpisah yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi modul-modul CPU, power supply, I/O dan lainnya itu terpisah. Ini contohnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tuh terpisah. Dia masing-masing. Jadi ini power supply-nya terpisah. Nanti ini bisa dicopot. Misalkan ini dicopot. Terus I/O-nya copot, semuanya juga dicopot. Itu bisa. Karena ini PLC modular, modul-modul ini terpisah semua, jadi bisa sampai panjang kayak gini nih. Nah, ini cara nambahin ini tinggal di sininya di expansionnya nih, tinggal dicopot. Nah, lalu terminal ini kita tempelin di sini, itu contohnya. Lalu berdasarkan output, PLC itu mempunyai dua output. Nah, yang pertama ada yang jenis PLC outputnya itu relay. Nah, jadi kalau relay itu dia itu bisa outputnya tegangan AC, bisa tegangan DC. Jadi output dari PLC itu misalkan output kita lampu indikator. Nah, lampu indikator itu bisa AC, bisa DC. Kalau PLC relay. Tapi kalau PLC transistor dia wajib DC. Nah, dia nggak bisa AC, dia wajib DC. Berarti kalau pakai lampu indikator yang DC yang 24 volt atau di bawahnya. Lalu di sini selanjutnya ada cara kerja dari PLC. Nah, yang pertama itu peralatan di luar PLC itu beserta input. Contoh dari input itu ada limit switch, push button, dan lain-lain. Sensor juga termasuk input. Nah, lalu peralatan output. Nah, peralatan output itu ada motor, lampu indikator, dan lain-lain. Semua input dan output itu terhubung langsung dengan modul masukan atau keluaran, modul input atau modul output. Lalu, modul masukan atau keluaran akan mengamati perubahan variabel mesin otomatis dan menggerakkan perangkat mesin otomatis.
Selanjutnya, modul masukan atau keluaran akan menghubungkan antara CPU dengan informasi masukan dan hasil proses CPU ke peralatan penggerak atau ke outputnya nih. Nah, jadi di sini ada contoh wiring PLC, sudah jelas. Di sini juga ada. Nah, ini akan dibahas untuk video selanjutnya. Video kali ini untuk materi saja.